Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon izin. Jadi saya di sini sebagai CBP Angkatan 8 akan mewawancarai Bapak untuk tugas demonstrasi kontekstual saya mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak sebagai pimpinan di sekolah kita. Mohon Bapak juga dapat memberikan pernyataan ataupun bagaimana Bapak menanggapi solusi dari kasus-kasus yang pernah ada di sekolah kita. Iya. Oke, siap ya Pak? Siap. Oke, saya mulai pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Iya. Kalau jadi pimpinan, tentunya ya pasti akan ketemu permasalahan yang timbul di sekolah. Biasanya antara guru dengan guru gitu kan. Maka untuk hal yang seperti ini ya kita akan berusaha menilai. Ada guru itu sebetulnya mereka punya pendapat yang sama-sama benar kan? Iya betul Pak, itu yang dilema etika. Ya, kemudian ada yang satunya benar, satunya tidak benar, Ya. tapi ya nggak tahu ketika itu kok terjadi itu kan. Ya, Ya, kita akan identifikasi dulu tuh, kemudian kita adakan pertemuan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Maka dari komunikasi tadi sebagai pimpinan yang akan memutuskan mana yang terbaik ya dengan cara begitu nanti bisa dipetakan mana itu yang akhirnya kita putuskan, apakah itu merupakan rujukan moral atau dilema etika. Gitu. Baik Pak, melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua-duanya itu sama-sama benar, ataupun yang sama-sama mempunyai nilai-nilai kebajikan Pak? Iya, ajak musyawarah, ketemuan, berikan pemahaman. Ini sama-sama positif, tetapi tidak bisa diputuskan harus dua-duanya. Maka bagi yang kalau sudah diajak musyawarahnya enak nih. Iya betul. Bagi yang menerima itu dia, bagi apa yang dia anggap benar itu diterima, dia nggak sombong. Tapi bagi yang tidak diterima ketika itu dia nggak berkecil hati karena dia paham, oh dahulukan lagi, walaupun dua-duanya kan sama-sama baik. Ajak musyawarah. Jadi Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi ya kasus-kasus tersebut lah Pak? Iya, kita harus kenali dulu nilai-nilai yang bertentangan itu. Kemudian siapa yang terlibat, kumpulkan fakta-faktanya yang relevan. Kemudian saling berusaha berkomunikasi dengan baik untuk bagaimana yang sedang berkonflik itu dia akan sadar dirinya sehingga kan pimpinan memutuskan nih Ya, kan kita itu belajar menjalankan cara agama ya. Ketika itu apapun yang terjadi kembalikan kepada takdir. Karena itu adalah berusaha itikadnya baik, ketika itu diputuskan ya akan bisa dijalankan dengan senang hati. Kemudian yang nggak dapat
yang dia yang nggak kita putuskan ya dia nggak kecil hati. Kembali tadi kepada pertanyaan yang kedua kan, sama-sama benar, tapi kita putuskan apa yang paling utama. Berarti itu merupakan sebuah langkah yang Bapak ambil ya Pak ya sebagai seorang pemimpin. Iya, kita pun jadi pemimpin kan dulu kan sebelumnya kan jadi yang dipimpin gitu. Iya. Terus bisa nahan gitu kan. Jadi pemimpin itu nggak bisa emosian, nggak bisa apa. Jadi itu semua berproses. Jadi Pak, berlanjut dari langkah yang sudah Bapak lakukan selama ini, jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang di 5 ITK tadi Pak, yang keduanya sama-sama benar nih gitu. Iya. Ya tadi ada dua hal yang sama-sama benar. Tetapi mengingat kondisi yang terjadi, nggak mungkin dua-duanya harus diputuskan. Yang kembali lagi lah tadi, yang diterima itu ya dia nggak jadi sombong, yang nggak diterima ya dia nggak kecil hati. Ada masanya nanti barangkali apa yang dia inginkan, itikat baiknya itu yang akan terwujud. Ya begitulah. Pak, tentu dalam menanggapi sebuah kasus itu kan tidak bisa berjalan mulus ya Pak ya, pasti adalah sebuah tantangan ataupun hambatan yang dihadapi gitu. Jadi Pak, biasa selama ini bagaimana tantangan dalam pengambilan keputusan kalau yang di kasus di 5 etika tadi itu Pak? Kan begini Pak, dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Ya kan, ada tantangan atau hambatannya. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin itu dapat mengidentifikasi tantangannya itu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus di 5 etika yang menjadi tantangannya? Hal-hal yang selama ini yang dianggap sebagai tantangan, tetapi itu kan harus diputuskan untuk antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang banyak, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bersifat subjektif ya. Itu ada rasa kasihan, benar salah, apalagi kawan seperjuangan, ada ikatan emosional, itu harus kita kesampingkan. Karena ya tadi, apalagi mewadahi, apalagi mengurusi pendidikan ini kan ya kita inginkan yang terbaik gitu. Jangan sampai itu tadi terpengaruh karena hal-hal tadi yang sifatnya subjektivitas tadi. Kedepankanlah apa tujuan daripada tujuan utamanya gitu. Tujuan utamanya kebaikan, itu yang harus kita kedepankan. Jangan lihat yang lain-lain begitu. Mudah-mudahan kebaikan pasti dapat di situ. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 ITK? Apakah Bapak biasa menyelesaikannya di tempat ya, atau punya jadwal nih untuk menyelesaikan kasus di 5 etika itu Pak? Iya, kita harus siapkan waktu yang sebelumnya kita jadwalkan. Berarti kalau adanya jadwal ya itu kita atur betul sehingga ketemuan antara pihak yang berkonflik itu. Kita atur jadwalnya, kita panggil, mungkin kita panggil satu dulu, sudah selesai panggil yang satunya lagi kan gitu. Kemudian boleh tahu ya, namanya itu kan niatnya kan tabayun kalau dalam agama gitu, mencari kebenaran. Jadi jangan sampai kita itu nggak boleh netral. Kalau dalam agama tuh kalau orang netral itu dibilang munafik loh. Nah, kita harus
mencari tahu kebenarannya seperti apa, kebenaran seperti apa. Ini namanya pembelajaran orang dewasa ya, pembelajaran orang dewasa, pembelajaran andragogi namanya. Nah, tentunya orang dewasa itu ada sentuhan seperti apa yang harus diterapkan, bukan pedagogik, ini adalah andragogi. Nanti kalau prosedurnya dijalankan seperti itu, pasti yakin kita akan mendapatkan hasil terbaik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus tersebut? Mudah. Pimpinan punya orang-orang kepercayaannya. Paling tidak dari Dewan Guru, ada tim pengembangan karakter dari wali muridnya, dibantu juga oleh para wakil kepala sekolah dan guru yang mengalami itu sendiri, yang dilema etika itu sendiri, yang menyelesaikan ya Pak, yang mengambil solusi sendiri. Nah, dari semua yang sudah kita bincangkan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini yang mengambil keputusan dilema etika? Pertama, ya, kita akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi sehingga kita betul-betul yakin dengan keputusan yang didapat. Pimpinan disuruh diminta untuk punya tanggung jawab seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya menambah ilmu, menambah wawasan. Selalunya yang namanya masih aktif di dunia kerja akan selalu menjumpai belajar secara empiris, ketemu selesaikan. Namanya harus seperti itu. Penyelesaiannya apa yang disebut dengan win-win solution. Iya, win-win solution. Dan tidak seperti itu. Baiklah Pak, berikut hasil wawancara yang saya tanyakan ke Bapak. Jadi mohon maaf ya Pak, ini bukan untuk mengambil kejelekan dari sekolah, tapi ini untuk sarana saya juga untuk belajar di sekolah. Ya Pak, jadi terima kasih Bapak sudah membantu saya. Semoga nanti kita dapat berkolaborasi di kegiatan yang lainnya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Encik Rosiana. Benar, iya Bu. Bu, ini saya Bu Haryati dari SMA Negeri 2 Teluk Bintan. Ibu benar jadi kepala SMA Baitul Quran? Benar, dari tahun 2017. Oh, saya dari tahun menjabat 2017. sebagai kepala SMA Baitul Quran. Sudah lama ya Bu ya di sana ya Bu? Alhamdulillah sudah lebih kurang 6 tahun. Oh, udah 6 tahun. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Bu, Iya. jadi tujuan saya menelpon Ibu ini, saya sebenarnya ingin mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di sekolah yang Ibu pimpin. Nah, wawancara tersebut bukan saya mencari kekurangan ataupun titik kelemahan dari Ibu sebagai pemimpin, hanya untuk sebagai refleksi kami dan tugas saya sebagai guru penggerak ya Ibu. Berkenan Bu? Iya boleh. Ibu Encik berkenan? Iya, insya Allah boleh, berkenan. Oke. Bu, jadi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu selaku pimpinan. Nanti Ibu bisa menjawabnya sesuai dengan kenyataan ataupun situasi yang pernah ada di sekolah Ibu ya. Boleh, iya. Oke, kita mulai ya Bu ya. Boleh. Oke, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke, untuk dilema etika dan bujukan moral ini sebenarnya kan kalau di tempat kerja dimanapun itu pastilah kita ada ketemu yang namanya dilema etika atau bujukan moral ini. Karena
lagi selaku pemimpin itu pasti kita ada nih menemukan masalah atau pendapat yang sekiranya yang benar gitu ya kan. Kemudian ini di satu sisi juga menandakan bahwa misalnya karyawan lah, misalnya saya pimpin ya di Iya, Bu. majelis guru misalnya gitu, tentang dilema etika. Misalnya kita udah menaati aturan dan sesuai dengan aturan, tetapi aturan itu memang tidak dipandang salah, cuman ada beberapa gitu. Cuman kalau saya selama ini cara mengidentifikasinya itu ya dengan mengumpulkan informasi gitu. Sebenarnya milih masalah fakta sesuai fakta itu juga butuh ya, soalnya Iya, betul. mempertimbangkan mana yang benar, mana yang salah gitu. Walaupun kita tahu dilema ini sebenarnya sudah benar, udah ada aturannya, cuman sebagian orang menganggap ini loh perlu perbaikan lagi gitulah. Oke. Jadi kita terkadang saya selaku pemimpin itu merasa tidak enak juga terkadang karena ada rasa kasihan. Di satu sisi kita merasa kasihan dengan satu keputusan tertentu, tapi kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat gitu kan. Apalagi kita sekolah swasta memang memiliki peraturan yang ketat gitu, baik kedisiplinannya, kemudian aturan kerjanya, kemudian etikanya, kemudian pakaian hingga ke sikap pun diatur di dalam aturan di pesantren lah. Kita kan payung pesantren nih, Iya, ada pesantren bawahnya itu nanti ada yang SMA tahfiznya, kemudian ada SMP tahfiznya, kemudian baru ada yang khusus tahfiznya, baru ada yang khususnya gitu lah. Tapi kalau saya insyaallah pribadi, jika ditanyakan cara mengidentifikasinya, caranya ya pasti saya akan mengumpulkan informasi dulu, apakah ini benar atau salah gitu, dan mempertimbangkannya lah gitu. Oh, Gitu. berarti Ibu lebih, kalau saya simpulkan, Ibu lebih ambil peduli berbasis kasihan juga ya Bu ya, dalam mengidentifikasi kasus yang pernah terjadi ya. Ada rasa kasihannya. Ada rasa kasihan. Iya. Nah Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu ini dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama nih misalnya Ibu dihadapkan dengan dua kasus yang dimana sama-sama benar gitu, atau sama-sama punya nilai yang baik gitu. Bagaimana Bu? Oh gitu. Kalau saya sebenarnya sih dilema etika ini kan memang sudah cuman bahasanya aja yang berbeda. Cuman kita terkadang sebenarnya di lapangan itu beda bahasanya, bukan dilema etika benar, gitu Bu. kan. Nah, kalau saya ditanya gimana cara mengambil keputusan selama ini, memang saya musyawarah dulu, ngajak diskusi dulu kan secara lisan. Apakah ini memang udah benar pendapat mereka? Misalnya kasus-kasusnya memang udah benar, tetapi apakah ini mengandung kemaslahatan untuk bersama atau tidak gitu. Jadi saya harus mengajak diskusi terlebih dahulu secara lisan lah gitu kepada guru-guru yang memang atau pendidik dan tenaga kependidikan yang mungkin ada ide atau ada masalah tertentu di di tempat kerja gitu, atau terutama di satuan pendidikan yang saya pimpin begitu gitu. ceritanya. Ya Bu, berarti kan Ibu mengumpulkan seluruh ini ya stakeholder sekolah Ibu ya untuk berdiskusi lah, ibaratnya seperti Ibu ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, mengumpul stakeholder baik pihak pondok maupun karyawan lah, dari atas sampai Jadi Bu, melanjutkan dari pernyataan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana sih Bu prosedur yang biasa Ibu lakukan gitu selama ini? Prosedur ininya ya, prosedur yang biasanya jika menghadapi dilema etika gitu ya. Iya Bu, benar Bu. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kalau saya selama inilah 6 tahun di manajemen kami itu memang ada aturannya. Terutama saya ini kan memimpin di unit SMA-nya, di atasnya kan kita masih memiliki direktur tertinggi. Nah, di kebijakan tertentu yang dibikin oleh direktur pastilah kita patuhi gitu. Langkah-langkah yang pasti saya lakukan, yang pertama itu milih informasi dulu. Memilah-milih dulu apakah ini
bisa dijadikan pegangan atau pedoman untuk kemaslahatan bersama atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, secara prosedural pastilah saya mengajak diskusi dulu tadi sesuai dengan apa masalahnya, stakeholders yang terlibat siapa saja. Kemudian saya akan mengambil kesimpulan. Apakah ini bisa dijadikan pegangan atau pedoman? Ini dilema etika ya. Iya, Bu. Maksudnya dia sudah menuntut, maksudnya udah baik ini, tetapi dalam aturannya memang sebenarnya udah baik, misalnya untuk mendisiplinkan, tetapi ada satu keberatan memang sebenarnya baik juga. Cuman kan kita butuh informasi atau butuh data juga kenapa ini bisa dijadikan patokan sebagai aturan gitu. Harus kuat juga datanya gitu. Kalau menurut saya. Ya, Bu. Kemudian prosedur yang selanjutnya itu pastilah saya akan, selaku pimpinan kan kita masih pastilah analisis risiko dulu kan. Iya. Analisis risiko apa yang terjadi jika kita mengambil keputusan yang X, misalnya ada beberapa kasus yang kita butuh putusan dan kebijakan tertentu, kita harus menganalisis dulu resikonya apa gitu. Kalau tidak dilakukan, apa yang menjadi masalah gitu kan. Iya. Kemudian misalnya ada si X nih yang mengalami kekerasan atas aturan tertentu, tapi benar pastilah saya akan memanggil dulu, berdiskusi dulu kenapa, berdiskusi dulu dengan orang yang bersangkutan. Pastilah ada di antara 10 misalnya ada 2 orang yang memberi pendapat bahwa ini yang bisa membangun, tetapi bertolak belakang dengan aturan, tetapi memang ide yang dia buat itu sifatnya membangun. Berarti saya harus memanggil dulu orang yang bersangkutan, idenya seperti apa, jatuhnya ke analisis risiko juga jatuhnya kan. Oh iya, betul. Kemudian yang paling sulit itu sebenarnya kalau di prosedurnya itu kita harus mempercayai diri kita sendiri. Kira-kira kira-kira misalnya udah ada nih beberapa kasus, kita harus percaya tidak ada asas kasihan, tidak ada asas maksudnya oh ini teman dekat, oh ini keluarga dekat, oh ini sahabat misalnya kan. Kita harus mempercayai sendiri, oh ini untuk kemaslahatan bersama, yuk ambil kesimpulannya gitu, ambil kebijakannya, walaupun ada sebagian orang yang mungkin tidak terima dengan apa yang kita buat. Itu sebenarnya itu sebenarnya hal yang paling sulit kita sebagai seorang pemimpin. Bagi terkadang di dalam satu komunitas atau dalam satu organisasi, apalagi di sekolah itu, di SMA itu kan banyak guru-guru yang sifatnya tidak homogen, maksudnya pendapat tidak homogen, pasti homogen. Ada 1 atau 2 orang yang mungkin kontra dengan apa yang kita buat atau apa yang kita putuskan, pasti itu ada. Cuman kita harus pastilah prosedurnya harus mempercayai insting sendiri. Kalau kesimpulannya itu, prosedurnya yang pertama pasti saya akan menganalisis informasi dulu apakah itu benar atau salah. Yang kedua, pasti saya akan berbicara atau berdiskusi dengan stakeholders yang bersangkutan, baik itu individual maupun lebih daripada 1 orang gitu. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan analisis resiko. Jika saya mengambil keputusan X, saya kira apa yang terjadi ya setelah ini, apa resikonya ya. Kemudian yang keempat, pastilah saya harus percaya diri dengan keputusan saya. Misalnya saya sudah menganalisis risiko nih, oh risikonya seperti ini, berarti saya harus menyampaikan sesuai dengan insting saya sendiri. Begitulah kira-kiranya. Saya takjub sekali dengan jawaban Ibu Encik ini yang mengenai langkah yang biasa Ibu terapkan di sekolah Ibu. Jadi Bu, kalau saya tadi ada mencatat 5 poin langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan gitu. Ada nggak Bu satu langkah yang sangat Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut?
Oke, langkah yang paling efektif itu yaitu menganalisis resiko. Saya biasanya analisis resiko, otomatis kan misalnya saya sudah dapat nih masalahnya apa-apa saja, kasusnya apa-apa saja. Analisis resiko enggak secara individual gitu. Saya akan menyampaikan analisis resiko ini sama-sama atau berdiskusi gitu sama bertulis guru lah dan staf tata usaha atau PTK, pendidikan tenaga pendidikan yang di bawah naungan SMA Baitul Quran. Saya bilang ini loh analisis resikonya. Kalau misalnya kita mengambil keputusan bla bla kasus ini resikonya. Kemudian sebenarnya paling efektif karena kita menyampaikan pendapat, menyampaikan resikonya ini di depan khalayak ramai. Maksudnya yang dalam hal ini stakeholders yang terlibat di dalamnya. Jadi mereka tahu konsekuensinya apa, mereka tahu juga apa yang terjadi ketika kita ambil keputusan ini. Tapi tidak serta-merta insting itu percaya diri dengan suatu keputusan kita juga. Oke, biar kita martabat dan harkatnya selaku pemimpin di situ juga tidak jatuh. Seperti itulah. Terkadang kan ada pimpinan yang mungkin tidak mau harkat martabatnya jatuh. Jadi terkadang sifatnya egois juga. Tapi dalam hal ini insya Allah kalau saya selaku pimpinan, karena kan saya ini gurunya itu ada di atas umur saya. Gitu. Kadang ada yang 40 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 32 tahun, sedangkan saya kan 20 tahun. Nah, itu juga sebenarnya sebenarnya itu masalah tersendiri juga, tantangan tersendiri juga. Sebenarnya bukan masalah, tapi tantangan tersendiri juga, cara menganalisis resiko, cara menerima pendapat mereka itu seperti apa. Jadi kesulitan, tapi lebih efektivitasnya untuk prosedur yang paling saya lakukan di lapangan itu pastilah menganalisis resiko dengan berdiskusi di depan pendidik dan tenaga pendidikan yang saya pimpin. Oh gitu, Bu. Berarti kalau saya simpulkan juga, Ibu mengambil satu langkah yang menganalisis resiko itu bisa masuk ke investigasi opsi trilema sih kalau menurut pembelajaran kami. Jadi Bu, kalau ada satu cara yang efektif, tentu banyak tantangan. Tadi kan Ibu juga sudah menyampaikan tantangan karena usia ya Bu ya. Benar. Ya, oke. Selain dengan usia, ada tantangan lain nggak Bu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Oke, ini ya masalah selain daripada usia ya? Iya. Apa tadi? Tantangannya Bu, selain usia, kalau tadi kan perbedaan usia. Perbedaan usia, tantangannya itu biasa karena kadang ada senioritas, junior itu pastilah ada di dalam pendidikan. Terus selain itu juga tantangan yang besarnya di bawah-bawah saya itu banyaknya guru yang memiliki pendidikan yang di atas saya. Biasanya hanya S1. Nah, sedangkan bawahan saya itu kebanyakan S2. Nah, itu tantangan sendiri juga. Cuman keilmuannya ini tidak berarti S1 tidak memiliki wawasan gitu. Tidak menjadi indikator juga S2 harus punya atau memang punya wawasan pedagogik yang luas gitu. Tapi insya Allah itu bukan menjadi suatu masalah, tapi menjadi tantangan juga. Tapi karena kita ini di bawah pastilah mereka juga dibekali dengan etika bagaimana sami'na wa ata'na, maksudnya mereka itu harus menuruti gitu apa yang dikatakan pemimpinnya. Begitulah tantangannya selain daripada umur tadi. Tantangan saya selanjutnya itu terkadang minder juga sih sebenarnya mereka itu S2 karena keilmuan atau wawasan yang mereka punya, tapi karena gelar gitu. Oke, berarti kalau Ibu, tantangan Ibu ini hanya untuk internal aja ya Bu ya, yang kepribadian ya. Iya, benar. Jadi Bu gini, apakah Ibu ini punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu? Misalnya saat Ibu dihadapkan satu kasus dilema etika, apakah Ibu tuh langsung menyelesaikan di tempat hari itu, atau Ibu nih saya punya jadwal nih untuk menyelesaikan gitu, atau gimana Bu?
sebenarnya kalau dilema etika ini saya masukin ke rapat bulanan. Saya tidak memiliki, maksudnya kalau misalnya ada kasus nih harus diselesaikan hari itu juga tidak. Berarti saya harus menganalisis, mencari informasi dulu apakah ini benar atau salah gitu kan. Kemudian setelah itu udah take time gitu, pastilah saya akan cari waktu berdasarkan rapat bulanan aja gitu. Oh ini loh, ini kita agenda kita ini. Nanti kan saya akan bagikan nih bahasan yang akan kita bahas di forum nanti ini termasuklah dilema etika tadi gitu. Oh gitu. Itu tanya apakah terjadwal atau tidak, memang terjadwal sih 1 bulan sekali. Itu memang gitu. Oh seperti itu Bu. Bu, jadi dalam hal pengambilan keputusan tersebut ada nggak Bu seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah Ibu untuk mengambil pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke. Mudahnya karena kami ini di swasta, kita kan punya direktur, terus kita juga memiliki aturan yang tetap gitu, aturan yang memang betul-betul baku gitu dari pondok pesantren. Kita tinggal mengikuti gitu kan. Cuman kalau ada seseorang yang apa ya, yang mempermudah lah istilahnya. Istilahnya itu ada, karena kita kan memiliki di atasnya itu juga ada direktur. Kalau di pesantren itu kita namanya mudir, mudir dan wakil mudir. Mudir dan wakil mudir inilah jika kita memiliki kasus-kasus tertentu di internal kita, pastilah kita minta pendapat mereka, karena mereka ini kan pimpinan tertinggi nih di pondok pesantren. Kita sampaikan ide-idenya apa, terus keputusannya seperti apa dan sebagainya. Nah itulah kalau misalnya ditanya sosok siapa, ya mudir dan wakil mudir gitu yang menjadi apa ya, istilahnya seseorang yang bisa mempermudah saya dalam pengambilan keputusan, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Oh gitu. Berarti Ibu dalam pengambilan keputusan ini lebih didasari dari peraturan ya Bu ya, yang memang harus sudah ditegakkan gitu. Iya, jadi Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu nih saat mengambil keputusan dilema etika? Oke, untuk kesimpulannya, untuk masalah dilema etika dan dilema etika ini, sebenarnya ini apa ya, kasus yang dilema etika ini istilah yang sebenarnya awam di kita gitu, udah betul gitu. Cuman saya baru baca beberapa waktu yang lalu mengenai dilema etika. Sebenarnya kita semerang etika di lapangan itu banyak gitu ya kan. Apalagi ini terkadang apa ya, jiwa rasa ingin tahunya itu banyak. Kemudian ada juga dalam satu komunitas itu kita menemukan 1 atau 2 orang yang sifatnya provokatif, tapi istilahnya kita di dalam berorganisasi atau dalam satu lembaga pendidikan haruslah bijak. Tapi saya berkesimpulan bahwa untuk mengambil suatu keputusan itu butuh insting yang kuat, apalagi kita sebagai pemimpin harus memiliki jiwa yang bijak, harus memiliki kebijaksanaan, harus sami'na wa ata'na tadi, juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku di lembaga pendidikan yang di tempat kita kerja gitu. Kita emban sesuai amanah lah, sesuai dengan amanah sudah diberikan oleh yayasan maupun mudir dan wakil mudir. Cuman saya pimpin selama ini lebih kurang 6 tahun, masuk 7 tahun lah saya di SMA Baitul Quran. Insyaallah untuk masalah dilema etika itu kita pastilah musyawarah, pastilah diskusi, pastilah itu yang paling utama kita lakukan ketika ada hal-hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai kebaikan bersama atau kemaslahatan bersama. Kalau misalnya aturan baik, tapi keberatan ada 1 atau 2 orang, tapi ada ide tertentu yang bisa mengubah lagi menjadi lebih baik, kenapa tidak, why not gitu. Kita harus
untuk demi kebaikan gitu, untuk kemaslahatan bersama. Gitu. Iya Bu, tapi terkadang pendapat ini juga belum tentu setiap orang tuh akan menerima ya Bu ya keputusan itu ya. Pasti itu. Ya, jadi Bu, dalam mengambil sebuah keputusan juga kita sebenarnya diperlukan analisis sih terhadap dilema, betul yang kata Ibu sampaikan tadi, analisis resikonya. Jadi kalau kita sudah menganalisis ya secara tidak langsung itu akan mempengaruhi cara berpikir kita lah dalam menyikapi masalah. Jadi Bu Encik Rosiana, demikian wawancara yang saya tujukan kepada Ibu. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya tadi, bukan maksud saya untuk melihat kekurangan Ibu ataupun kelemahan Ibu, tapi di sini saya ingin belajar juga Bu, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke ya Bu, kalau sudah seperti itu saya akhiri telepon ini ya Bu ya. Oh boleh. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.